Kata-kata hikmah nasihat Imam Al-Ghazali. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi segala gerak-gerik dan tingkah lakumu. Karena itu, kerjakanlah yang baik-baik. Pusatkanlah segala perhatianmu untuk bermunajat kepadanya. Tundukkanlah kepada dan pandangan matamu. Diamlah, jangan berbicara tentang sesuatu yang tak ada faedah bagi agama. Cepat-cepatlah memenuhi panggilan agama. Jauhilah larangan-larangan agama. Janganlah menentang terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasalah ingat dan zikir kepadanya. Berfikirlah selalu tentang nikmat-nikmat dan keagungannya. Menangkanlah yang hak dan gugurkanlah yang batil. Janganlah menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendahkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesalilah segala perbuatanmu yang tercela dan merasa malulah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarilah segala tipu daya yang tidak terpuji dalam mencari nafkah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rezeki kepada semua hambanya. Dan dalam segala usaha kebaikan apapun sertailah dengan tawakal kepadanya. Hendaklah seorang menerima masalah-masalah yang dikemukakan oleh muridnya. Sabar dan tabahlah dalam menghadapi segala persoalan. Bersikaplah lemah lembut dan sopan santun dengan menundukkan kepala. Janganlah sombong terhadap sesama makhluk, kecuali terhadap mereka yang zalim. Bersikap tawadhulah dalam segala bidang pergaulan. Janganlah suka bergurau dan bercanda. Bersikaplah lemah lembut terhadap murid dan hendaklah dapat menyesuaikan diri atau mengukur kemampuan murid. Hendaklah sabar dan teliti dalam mendidik muridnya yang kurang cerdas. Janganlah berkeberatan menjawab, "Aku kurang mengerti," jika memang belum mampu menjawab sesuatu masalah. Pusatkanlah perhatian kepada murid yang sedang bertanya, dan memahami benar isi pertanyaannya. Terimalah alasan yang benar, sekalipun dari pihak lawan. Janganlah segan-segan kembali kepada yang benar, manakala terlanjur salah, dalam memberikan keterangan. Berikanlah contoh dan teladan yang baik, kepada murid dengan melaksanakan perintah agama, dan meninggalkan larangan agama, agar dengan demikian apa yang engkau katakan mudah diterima, dan diamalkan oleh murid. Dengarkan dan perhatikan segala apa yang dikatakan oleh ibu bapakmu selama masih dalam batas-batas agama. Selalulah berusaha mencari keridaan orang tuamu. Bersikaplah sopan santun, ramah tamah dan merendah diri terhadap orang tuamu. Bila mencari teman untuk mencapai kebahagiaan akhirat, perhatikanlah benar-benar urusan agamanya. Dan bila mencari teman untuk memperoleh kebutuhan duniawi, maka perhatikanlah ia tentang kebaikan budi pekertinya. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik soal-soal keselamatanmu dan kejahatannya. Dahulukanlah temanmu daripada dirimu sendiri, dalam masalah duniawi, atau paling tidak, hendaklah bersedia memberikan bantuan materi kepada temanmu yang membutuhkannya. Bantulah dengan sekuat tenaga temanmu yang sedang membutuhkan sebelum ia meminta bantuan. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan dan janganlah sekali mencelanya. Doakanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah ia meninggal. Sampaikanlah berita gembira kepada temanmu, tentang perbuatan-perbuatannya yang mendapat sambutan baik orang lain, dan perhatikanlah pembicaraannya dengan baik tanpa membantah. Jagalah rahasia temanmu, tutupilah keburukannya dan diamlah jangan memperbesar kesalahannya yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Jagalah tali persaudaraan dengan keluarga dan sanak famili teman yang sudah meninggal dunia. Ringankanlah beban temanmu dan janganlah memberi beban berat kepadanya, sehingga ia lebih mudah dan ringan dalam menyelesaikan kepentingan-kepentingannya sendiri. Sambutlah dengan gembira atas kebahagiaan yang diperoleh teman dan sebaiknya ikut berduka cita, manakala temanmu sedang mendapat musibah atau kesusahan. Juga tanamkanlah rasa kesetiakawanan di dalam hati sesuai dengan sikap yang diperlihatkan kepada teman, sehingga hubungan persahabatan benar-benar mendalam lahir maupun batin. Ulama itu ada 3 macam. Membinasakan diri sendiri dengan orang lain, yaitu mereka yang berterus terang mencari dunia dan memusatkan segala perhatiannya kepada dunia. Membahagiakan dirinya sendiri dan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang memanggil manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahir dan batin. Membinasakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Mereka ialah orang-orang yang memanggil manusia ke jalan akhirat, tapi pada lahirnya dia sendiri menolak dunia, sedang pada batinnya bertujuan mempengaruhi orang banyak dan menegakkan kemegahan diri. Maka lihatlah,
Di bagian manakah Anda berada dan orang yang menjadi tanggunganmu? Diam adalah sesuatu yang utama. Perkataan itu ada 4 bagian. Melarat semata-mata, manfaat semata-mata, terdapat melarat dan manfaat, dan tidak terdapat melarat dan manfaat. Sekiranya kita dilihat oleh orang-orang saleh terdahulu, tentulah mereka akan mengatakan dengan pasti, bahwa kita ini tidak beriman pada hari perhitungan amal. Ada 4 hal yang menguatkan penglihatan. Yaitu duduk ke arah kiblat, bercela ketika mau tidur, memandang benda-benda hijau, dan membersihkan pakaian. Tidur itu ada 4 macam, yaitu tidur di atas kuduk, yaitu tidur para nabi alaihi salam, di mana mereka itu bertafakur tentang kejadian langit dan bumi. Tidur di atas lambung kanan, yaitu tidur para ulama dan ahli ibadah. Tidur di atas lambung kiri, yaitu tidur para raja, untuk menghancurkan makanan yang telah mereka makan. Tidur menelungkup, yaitu tidurnya setan-setan. Ada 4 hal yang dapat menambah kecerdasan akal. Meninggalkan perkataan yang tidak perlu. Bersuci. Duduk-duduk dengan orang-orang saleh, dan duduk dengan para ulama. Ada 4 hal yang termasuk ibadah, yaitu tidak melangkah dengan suatu langkah, melainkan dengan berwudu, memperbanyak sujud, membiasakan diri di masjid, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Tidaklah ada kecintaan pada kemegahan dari hati, selain mengasingkan diri manusia, lari dari bercampur baur dengan mereka, dan meninggalkan apa yang melebihkan kemegahannya dalam hati mereka. Sesungguhnya memandang wajah ulama, atau orang saleh adalah termasuk ibadah. Meneliti dan mengenali diri sendiri merupakan kunci rahasia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kebahagiaan yang lebih utama daripada mempunyai ilmu hakikat mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan perbaikan akhlak ialah untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati itu jernih bagaikan cermin yang dapat menerima cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang kehilangan hasrat untuk mengetahui ilmu ini, adalah semisal orang yang kehilangan nafsu makan, atau berarti orang yang suka makan roti, yang bercampur tanah liat. Kalau seseorang tidak mengetahui jiwanya sendiri paling dekat kepadanya, maka apa gunanya ia menuntut berbagai macam ilmu pengetahuan, yang beraneka ragam itu. Barang siapa yang tidak mengabdi hawa nafsunya, tidak akan mendapat pujian dari masyarakat ramai. Barang siapa menjadi tukang fitnah, tukang mengumpat, akan melihat dirinya sendiri dengan wujud seperti kanibal, manusia pemakan manusia, yang sedang memakan daging mayat saudaranya sendiri, dan barang siapa menjadi penghasut, iri hati dan dengki, maka ia akan melihat dirinya sendiri, dalam wujud seperti orang yang melempar batu ke dinding. Kemudian batu itu berbalik menyerang mata anak-anaknya sendiri. Tugas utama dari manusia di atas bumi ini, ialah mengadakan persiapan-persiapan perbekalan untuk hari depan, di akhirat kelak. Kita harus ingat bahwa tidak semua bidah itu dilarang, kecuali perbuatan-perbuatan itu jelas bertentangan dengan hukum-hukum agama. Misalnya, sholat tarawih yang pertama kali diadakan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apabila cinta kepada Allah itu sampai ke lubuk hati, maka semua cinta kepada selainnya akan tersingkir. Apabila cinta kepada Allah telah sempurna, maka tidak ada sesuatu kesenangan yang dapat melebihi kesenangan dalam melakukan ibadah. Alam yang sangat luas ini adalah kitab, syair, lukisan, ukiran dan bangunan yang penuh keindahan dan rahasia. Tak terbatas tentunya ilmu dan kekuasaan penciptanya. Tiap yang indah itu dicinta, tetapi yang mutlak indah itu hanyalah satu. Bahagialah orang yang telah sempurna cintanya kepada Dia. Kesempurnaan cintanya itu ialah karena ia menginsafi tanasub, persesuaian batin antara dirinya dengan Dia. Membantah suatu faham, sebelum mengerti benar-benar hakikat faham itu, hanya akan merupakan bantahan serampangan saja. Ilmu hakiki itu ialah yang memberi keyakinan, bahwa maksiat itu racun yang membunuh, dan bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Barang siapa yang tahu akan hal ini, maka ia tak akan lepaskan yang lebih utama, untuk mengambil yang nista. Ia bersedia meninggalkan segala yang disukainya jika bertentangan dengan perintahnya. Ia mencintai Al-Quran, kitab sucinya, mencintai Rasulullah, pesuruhnya, mencintai apa dan siapa yang ada hubungannya dengan Dia. Barang siapa cinta kepada Allah, tentulah ia cinta kepada makhluknya. Suka bermunajat dan berbisik-bisik dengannya. Di keheningan malam diambilnya kesempatan untuk salat tahajud. Ia sangat merasa sayang kalau dalam hidupnya ada sesaat yang tak terisi dengan zikir, ingat, atau taat kepada Allah. Taat kepadanya itu dirahasiakannya sebagai nikmat. Setiap orang yang asyik tidak akan berat berbuat apa saja.
Ia merasa kasih sayang kepada sekalian hamba Allah, tetapi keras terhadap musuh-musuhnya. Dalam cintanya itu ia merasa takut dan merasa dirinya rendah karena hormat dan tazimnya. Takut di sini tidak bertentangan dengan cinta. Insaf akan kebesaran Allah itu menumbuhkan rasa ngeri. Berhadapan dengan keindahannya dan kesempurnaannya itu mendatangkan cinta. Ia merahasiakan cintanya, yaitu karena tazim akan yang dicintainya, karena memuliakannya. Karena haibah kepadanya dan karena gairah akan rahasianya. Merasa ramah dan gembira dalam bergaul dan berdekatan dengannya. Rela dan menerima dengan segala senang hati semua sesuatu yang datang daripadanya. Ibadah itu ialah buah dari ilmu. Faidah dari umur. Hasil usaha dari hamba-hamba Allah yang kuat-kuat. Barang berharga dari para wali, kekasih Allah. Jalan yang ditempuh oleh mereka yang mulia, tujuan dari orang-orang mempunyai cita-cita. Syair dari golongan yang terhormat. Pekerjaan dari orang-orang yang berkata jujur. Pilihan dari mereka yang waspada, dan jalan menuju surga. Memanglah kenyataan bahwa manusia itu lemah, sedangkan zaman sudah payah, urusan agama mundur, kesempatan kurang, banyak tugas sementara umur pendek, penguji amat teliti, ajal dekat, perjalanan jauh, dan taat satu-satunya, menjadi bekal. Karena itu, harus taat. Apa yang engkau lihat dan dengar itu, yaitu kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, ujaran dari para guru. Nasihat dari para penasehat, pikiran dari para pemikir, itu semuanya demi untuk ilmu dan ibadah. Tiada yang lebih baik daripada ilmu dan ibadah. Jangan kita mempergunakan otak kita melainkan untuk ilmu dan ibadah. Pusatkanlah sekarang ini, perhatikan kita kepada ilmu dan ibadah. Bila sudah terpusat, maka jadi kuat, bila sudah kuat, berhasillah kita. Janganlah banyak berpikir untuk ilmu dan ibadah saja. Jika ada konsentrasi, ada sukses. Selain ilmu dan ibadah, adalah batil dan sesat, selain dari ilmu dan ibadah, akan menghancurkan dunia. Insya Allah dunia ini akan hancur, bila tidak kembali kepada ilmu dan ibadah. Barang siapa yang tidak mau belajar tentu ia tidak dapat meyakinkan dan menetapkan hukum-hukum ibadah, dan tidak akan dapat melaksanakan hak syarat-syaratnya sebagaimana mestinya. Ulama akhirat benar-benar waspada mata hatinya. Mereka mendasarkan persoalan mereka dengan tawakal kepada Allah. Kemanfaatan yang didatangkan oleh sabar ada 4 macam. Sabar melakukan taat. Sabar menahan diri dari maksiat. Sabar menahan diri dari godaan dunia dan sabar menderita cobaan-cobaan dan berbagai musibah. Wajib bagi setiap muslim mengetahui masalah yang ditikadkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan golongan terbesar pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut Aswadu Adzom. Dalam ilmu syariah berpedoman dan berpeganglah kepada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang satu sama lain tidak saling mencela. Terbukanya pintu ijtihad bagi para ahli sudah mendapat persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu siapa yang ijtihadnya benar mendapat 2 pahala dan kalau salah dia dapat 1 pahala saja. Karena itulah perbedaan pendapat para mujtahidin adalah sesuatu hal yang wajar dan tak dapat dihindarkan. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, perbedaan pendapat ini sudah ada, misalnya pendapat Muadz bin Jabal, pendapat Abdullah bin Umar, pendapat Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda pendapat tapi tidak saling mencela. Imam Ghazali sangat menekankan benar supaya hendaknya jangan saling mencela. Inilah sebagian kata-kata hikmah atau nasihat dari Sang Hujjatul Islam, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.